Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan Syawal. Kita sudah masuk hari kedua Lebaran kita, yaitu Lebaran Idul Fitri. Dan hari ini kita akan tetap mengaji sebuah surat yang pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Kita lanjutkan pelajaran kita dari surat Al-Kautsar ini. Sebelumnya kita sudah tahu tentang asbabun nusul dari surat Al-Kautsar ini, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah ditinggal oleh putra laki-laki yang disayangi oleh Rasulullah. Tentunya Rasulullah sebagai manusia memiliki rasa kesedihan yang mendalam ketika ditinggal oleh putranya ini. Namun di saat yang bersamaan, pamannya sendiri malah berjingkrak-jingkrak gembira dengan mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Dan ini merupakan sebuah bentuk penghinaan kepada Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami sebuah peristiwa dalam kehidupan kita, kita dihina, kemudian kita dilecehkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa belajar dari surat Al-Kautsar ini. Oke, kita masuk kepada suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang yang membencimu dia yang terputus. Nah, yang menarik adalah gini. Ketika kita dihina, ketika kita dilecehkan, biasanya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah langsung meresponnya. Kadang respon kita juga tidak tepat. Dengan sikap yang tidak baik, kemudian membalas dengan fisik, misalnya dengan memukul, kemudian menendang, dan segala macamnya. Atau juga kita bisa membalas dengan kata-kata. Namun yang terjadi adalah ketika kita langsung meresponnya, seringkali yang terjadi adalah kata-kata yang keluar dari lisan kita bukan kalimat yang terbaik. Maka di dalam surat ini, ketika Rasulullah mengalami sebuah pelecehan, penghinaan terhadap pribadi Rasulullah, terhadap keluarga Rasulullah yang dilakukan oleh pamannya sendiri, perintah Allah adalah fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa perintahnya kita harus mendirikan sholat? Oke, sekarang kita analisa ya. Ketika orang melecehkan kita, biasanya cenderung kita langsung meresponnya. Ketika kita meresponnya, kualitas diri kita meningkat nggak? Dengan kita mengeluarkan kalimat yang baik? Biasanya tidak. Maka Allah memberikan sebuah perintah kepada kita. Perintahnya apa? Fasholli lirabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Kamu tidak perlu fokus kepada orang yang menghinamu. Kamu fokus terhadap kualitas dirimu. Apa yang harus kita lakukan? Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Ketika kita sholat dan mendirikan sholat karena Tuhan kita, maka kita meningkatkan kualitas diri kita. Itu poinnya. Jadi, ketika kita sudah sholat, kita sudah sujud, kemudian kita sudah ruku, maka insya Allah kualitas diri kita meningkat. Sehingga apa? Kita bisa memberikan respon yang baik setelah sholat kita. Jadi bukannya kita tidak boleh memberikan respon, tapi kita harus fokus terhadap kualitas diri kita dulu. Gimana cara kualitas diri kita membaik? Dengan cara sholat. Maka ketika kita sudah sholat, kita lebih tenang, maka kita bisa memberikan respon. Itu kira-kira. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah wanhar. Apa wanhar itu? Berkorbanlah. Kita diminta oleh Allah untuk berkorban. Berkorban ini apa? Berkorban itu kita bersedekah. Ketika kita diberikan musibah, maka kita merasa diri kita adalah pribadi yang paling layak untuk ditolong oleh orang lain. Ketika kita diberikan musibah, kita merasa kitalah yang layak ditolong. Tapi di sini Allah mengatakan hal yang berbeda. Berkorbanlah.
ketika kita berkorban gitu loh, apa yang kita lakukan ketika kita berkorban? Kita bersedekah untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain. Walaupun kita dalam kondisi diberikan musibah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membahagiakan orang lain. Berkorbanlah untuk orang lain, buat happy orang lain. Terus diri kita siapa yang akan memberikan kita bahagia? Allah yang akan membahagiakan kita. Itu pelajaran yang sangat berarti untuk kita. Jadi Allah yang akan handle urusan kita ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi alih-alih kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling pantas untuk ditolong oleh orang lain, di ayat ini Allah mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Akhlaknya apa? Ketika engkau dalam musibah, maka tetaplah bantu orang lain. Bahagiakan mereka. Karena ketika kita membahagiakan mereka, Allah yang akan handle masalah kita. Mau nggak kita dibantu oleh Allah? Tentunya kita akan mau. Oke, kita lanjutkan. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Kita lihat asbabun nusulnya. Yang mengatakan Batara Muhammad siapa? Pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia menghina, melecehkan Rasulullah. Maka kalau kita tafsirkan secara sederhana di ayat ini, kamu nggak perlu fokus kepada orang yang menghinamu. Kamu fokus terhadap kualitas perbaikan dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Sedangkan orang-orang yang memusuhimu, aku yang akan handle, kata Allah. Dan itu akan terjadi. Dan pasti akan terjadi. Allah yang berjanji. Kalau kita kan insya Allah. Tapi Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu itu yang akan terputus. Dan terbukti. Nggak ada yang mau mengaku saya keturunan dari Abu Lahab. Yang terputus adalah keturunan dari Abu Lahab sendiri. Sedangkan ajaran Rasulullah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan yang melanjutkan ajaran Rasulullah banyak sekali. Dan orang mau mempelajari agama Islam ini. Tidak seperti harapan dari Abu Lahab itu. Ini surat yang luar biasa. Surat yang pendek, namun maknanya sangat dalam sekali. Jadi kalau kita simpulkan, di hari Lebaran yang kedua ini, apa yang kita bisa pelajari dari surat Al-Kautsar ini? Pertama adalah, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kita belajar bahwa ketika kita diberikan musibah, kita diberikan ujian oleh Allah, maka biasanya kita fokus kepada musibah itu, kemudian kita mencoba untuk bersabar atas musibah itu. Namun di sini Allah mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah transisi. Ketika engkau diberikan musibah, maka ingatlah nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu. Ketika engkau ingat nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu, maka kamu akan bersyukur. Ketika engkau bersyukur, maka akan mudah dirimu untuk bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa untuk diri kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita ditimpa musibah, kita merasa diri kita adalah orang yang paling pantas untuk ditolong. Namun ketika kita diberikan musibah, Allah berikan pelajaran buat kita. Untuk apa? Kita peduli kepada orang lain. Kita berkorban untuk orang lain. Kita bahagiakan orang lain. Karena insya Allah, Allah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita dihina oleh orang lain, maka cenderung biasanya kita merespon dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, dan itu tidak meningkatkan kualitas diri kita. Maka Allah memberikan sebuah perintah pada kita. Ketika itu terjadi pada diri kita, ada yang menghina kita, yang melecehkan kita, maka langkah yang kita lakukan adalah fasholli li rabbika. Kita sholat karena Tuhan kita. Maka itu bisa meningkatkan kualitas diri kita ketika kita sholat. Sehingga setelah selesai sholat, kita bisa memberikan respon yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik, dengan kata-kata yang terbaik. Kemudian yang terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu itu yang akan terputus. Surat ini memang untuk Rasulullah. Dan surat ini juga diwariskan kepada kita. Artinya, ini menjadi pelajaran untuk diri kita. Kita tidak perlu fokus kepada musuh yang menghina kita, yang melecehkan kita. Kita fokus terhadap kualitas diri kita. Karena yang menghina itu Allah yang akan handle. Ini merupakan ajaran yang luar biasa. Ini adalah ajaran Islam. Namun seringkali kita melupakan Al-Quran ini. Kita hanya
membacanya saja hanya untuk mengejar pahala, namun kita tidak memahami kandungan dan makna dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan setelah kita melalui Ramadan tahun ini dan kita melalui Lebaran tahun ini, kita canangkan pada diri kita untuk kita akan memperdalam, memahami Al-Quran yang ada di hadapan kita, sehingga ini menjadi petunjuk untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat para sahabat Quran sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.